Selamat pagi, saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Alethea, meraih prestasi gemilang. Shalom, selamat pagi. Saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Pak Andri akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya dalam program kesayangan kita, kreasi dan ekspresi. Kali ini peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 dengan jargon pahlawan di hatiku. Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang lebih dikenal dengan singkatan Jas Merah. Karenanya, kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan jasa para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan penting untuk diperingati, agar generasi muda dapat mengerti dan memahami sejarah para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Walaupun sulit untuk sepenuhnya dihafal, tapi paling tidak kita dapat mengambil pelajaran dari sikap dan komitmen para pahlawan. Perkenalkan, nama saya Paraniti Aryora, absen 16 kelas 8A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan biografi Jenderal TNI Anumerta Raden Urip Sumoharjo. Urip Sumoharjo lahir dengan nama Muhammad Siddiq di rumah keluarganya di Sidorjan, Purworejo, Hindia Belanda pada tanggal 22 Februari 1893. Ia adalah putra pertama dari pasangan Sumoharjo, seorang kepala sekolah dan istrinya. Ia bersekolah di sekolah untuk suku Jawa yang dikepalai oleh ayahnya sendiri. Oleh karena itu, ia menerima perlakuan khusus yang membuat dirinya menjadi nakal dan berpuas diri. Dikarenakan kenakalannya tersebut, nama Siddiq diganti oleh keluarganya menjadi Urip, yang berarti hidup, dan diikuti dengan nama sang ayah, Sumoharjo. Setelah itu, ia dikirim ke sekolah putri Belanda karena sekolah putra sudah penuh. Setelah 1 tahun belajar di sekolah putri, Urip menjadi lebih tenang dan akhirnya dikirim ke sekolah putra. Meskipun demikian, nilai akademiknya tetap buruk. Pada tahun terakhirnya di sekolah dasar, ia sering mengunjungi teman ayahnya, seorang mantan tentara yang pernah bertugas di Aceh selama 20 tahun untuk mendengarkan cerita pria tua itu. Hal tersebut menginspirasi Urip untuk bergabung dengan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Orang tua Urip menginginkan agar ia menjadi bupati seperti kakeknya. Ia pun mengikuti tes calon pegawai negeri dan lulus, sehingga melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi atau Osvia. Tahun 1909, ibunya meninggal. Urip depresi dan menyendiri selama berbulan-bulan. Pada tahun terakhirnya di Osvia, Urip memutuskan untuk mendaftar ke Akademi Militer Mr. Cornelis Batavia. Keinginan Urip awalnya ditentang oleh sang ayah, namun karena tidak bisa membujuk Urip, ayahnya pun menyetujui keputusan tersebut. Pada Oktober 1914, Urip lulus dari Akademi Militer dan menjadi Letnan II di KNIL. Urip diserahi jabatan pemimpin Batalion 12 di Mr. Cornelis Batavia. Saat pindah tugas ke Balikpapan, ia dipromosikan menjadi Letnan I. Namun, ia didiskriminasi oleh tentara Belanda karena berasal dari kalangan pribumi. 30 Juni 1926, ia menikah dan dipindahkan ke Ambrawa. Di sana ia bertugas membangun kembali unit KNIL yang telah bubar. Ia pun dipromosikan menjadi kapten. Pada tahun 1933, ia dikirim ke Padang Panjang di Sumatera untuk menangani kerusuhan yang menewaskan beberapa perwira Belanda. Ia akhirnya dipromosikan menjadi mayor.
Setahun kemudian, ia ditempatkan di Purworejo. Namun, pertengahan 1938, ia bersitegang dengan bupati setempat sehingga dipindahkan ke Gombong. Namun, Urip menolak pindah dan memutuskan keluar dari KNIL. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Ia memimpin kelompok anak-anak di lingkungannya ketika memancing dan bermain sepak bola. Ia juga tumbuh menjadi tentara KNIL yang hebat hingga membuat dia diangkat menjadi mayor. Bagi pribumi, mendapatkan pangkat tersebut adalah kebanggaan yang tiada habisnya. Karena mayor adalah pangkat tertinggi yang menjadi simbol sebuah pengakuan dan juga penghargaan. Walaupun ia keluar dari KNIL, pengaruhnya tetap diakui. Setelah Indonesia merdeka, ia memberikan kritik cukup pedas kepada pemerintah sehingga Indonesia langsung membuat TKR dan membuat ia menjadi staf umum yang bertugas mengumpulkan banyak orang untuk menjaga negeri ini di masa depan. 12 November 1945 dalam pertemuan TKR, terjadi pemungutan suara untuk memilih Panglima Besar TKR. Saat itu Jenderal Sudirman terpilih dengan 22 suara menjadi pimpinan tertinggi TKR dan Urip dengan 21 suara tetap menjadi staf umum. Namun bersama-sama dengan Jenderal Sudirman, ia berhasil mengumpulkan mantan anggota KNIL dan PETA untuk bergabung menjadi TKR. Pada 17 November 1948, Urip wafat di kamarnya di Yogyakarta akibat serangan jantung. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Semaki. Karena jasanya dalam pembentukan TKR yang memiliki peran amat sangat besar bagi terbentuknya TNI, yang pada saat ini menjadi payung keamanan negara Republik Indonesia. Karena itu bersama Jenderal Sudirman, ia diakui sebagai Bapak Angkatan Perang Republik Indonesia. Urip Sumoharjo mendapatkan bintang Sakti Mahaputra Republik Indonesia Adipurna dan bintang Kartika Eka Paksiutama. Urip ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui Kepres nomor 314 tahun 1964. Pada 22 Februari 1964, Akademi Militer Indonesia Magelang mendedikasikan sebuah tugu untuknya. Urip digambarkan sebagai seorang putra Indonesia yang mengagungkan karya daripada kata dan mengutamakan dharma daripada minta. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, keren-keren ya kreativitas anak-anak dalam membaca biografinya. Anak-anak SKA memang hebat-hebat. Tanpa terasa, waktu yang disediakan telah habis. Itu berarti kita sudah berada di penghujung program, maka usai sudah tugas saya menemani kalian semua dalam program kreasi dan ekspresi. Saya, Pak Andri, selaku pembawa acara, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selamat pagi, salam, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bersama SKA meraih prestasi gemilang.